Sejarah Indonesia kelas 12. Kondisi politik Indonesia masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahan kabinet parlementer, di mana kekuasaan pemerintah tertinggi dipegang oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, yaitu DPR. Sejak ditetapkannya sistem pemerintahan demokrasi liberal, Indonesia mulai mengenal sistem multipartai. Dalam kabinet parlementer, partai politik memerintah melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen. Sisi positif dari multipartai adalah: pertama, kalangan sipil ikut serta dalam pemerintahan. Kedua, mencegah munculnya kembali kekuasaan mutlak presiden. Ketiga, menghidupkan semangat demokrasi di mana setiap warga mempunyai hak politik. Sisi negatif dari multipartai: pertama, persaingan tidak sehat antar partai politik. Kedua, mengusung kepentingan politik masing-masing. 7 Kabinet masa demokrasi liberal di Indonesia. Pertama, Kabinet Natsir dengan Perdana Menteri Muhammad Natsir. Masa pemerintahan 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 dengan program kerja sebagai berikut: meningkatkan keamanan, menyempurnakan organisasi pemerintahan dan memperkuat ekonomi, juga menyelesaikan masalah Irian Barat. Kedua, Kabinet Sukiman dengan Perdana Menteri Dr. Sukiman dari Partai Masyumi. Masa jabatan 27 April 1951 sampai 3 April 1952 dengan program kerja sebagai berikut: menjalankan hukum yang tegas, menyusun rencana kemakmuran nasional, mempersiapkan pemilu dan undang-undang, serta menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan menyelesaikan masalah Irian Barat. 3. Kabinet Wilopo. Perdana Menteri Mr. Wilopo. Masa jabatan 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953 dengan program kerja: mempersiapkan pemilu, menyelesaikan masalah Irian Barat, dan melaksanakan politik bebas aktif, serta meningkatkan keamanan dan pembaruan pendidikan. Pada kabinet ini terjadi gerakan separatisme di sejumlah daerah, antara lain peristiwa Tanjung Muara dan Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti yang menggulingkan kabinet Wilopo ini. Kabinet keempat dan keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dan II. Pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo dari Partai PNI. Periode pertama berlangsung pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan program kerja: meningkatkan keamanan, membebaskan Irian Barat, melaksanakan politik bebas aktif, dan menyelesaikan pertikaian politik. Pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I mampu menyelenggarakan KAA di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Periode 2 ini berlangsung pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957 dengan program kerja: membatalkan KMB, memperjuangkan Irian Barat, memulihkan keamanan, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, pendidikan, dan pertanian. Kabinet ini berakhir saat Ali Sastro Amijoyo menyerahkan kembali mandat dari presiden karena pecahnya kabinet antara PNI dan Masyumi. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dengan Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi.
Pemerintah pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956 dengan program kerja mengembalikan kewibawaan pemerintah, menyiapkan pemilu dan desentralisasi, menyelesaikan inflasi dan pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan Irian Barat. Keberhasilan dari Kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah mampu menyelenggarakan pemilu pada 29 September 1955. Ketujuh, Kabinet Juanda dengan Perdana Menteri I.R. Juanda. Memerintah pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Dengan program kerja membentuk Dewan Nasional, normalisasi Republik Indonesia, pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Pada kabinet ini dibuatlah Deklarasi Juanda yang berisi konsepsi landasan hukum laut Indonesia. Berakhirnya demokrasi liberal. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya demokrasi liberal sebagai berikut. Pertama, keadaan politik Indonesia di masa demokrasi liberal penuh dengan pertentangan antar partai politik, sehingga menimbulkan kekacauan di berbagai bidang kehidupan. Kedua, kabinet tidak bertahan lama dan tidak mampu menuntaskan program kerja. Ketiga, para pemimpin parpol hanya memikirkan kepentingan kelompok. Dari faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa demokrasi liberal tidak cocok lagi bagi bangsa Indonesia, sebab tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, jiwa Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu 1955. Tujuan dari pemilu menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Pelaksanaannya pertama tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR. Kedua 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota konstituan. Peserta pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSSI, PSI, NU, PKI, PI, Perti, Parkindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Dengan jumlah pemilih sebanyak 39 juta orang. Hasil pemilu 4 partai dengan pendapatan suara terbanyak yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Nah, anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Apabila dari kalian ada yang kurang dimengerti dari materi yang telah Ibu sajikan, kalian dipersilahkan untuk bertanya pada kolom komentar ataupun PC langsung kepada saya, Ibu Monica. Untuk itu, saya akhiri pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.